sehat. Udah basah-basahan begini nih. Iya kan rencana kan tadi aku udah ajak sama kakak kan liburan berenang. Oh, udah libur sekolah. Ya aku cuma nemenin dia aja nih, tapi Alika nemenin. Iya, juga Ustadz lagi jalan-jalan berduaan aja sama Om Alwi, sama saudara Alika. oh. Nah, bukan lagi di atas, lagi nyari kita mau ke atas. Tadi habis cari makanan, mau langsung ke atas. Yuk, Ya udah, kita ngobrol ke atas yuk. yaudah yuk. Nanti main lagi ya. Nanti main lagi. Kita ngobrol dulu ah. Ya, Udah yuk. lama nggak ketemu Alif nih kangen. Hari juga hari apa tuh? Mana lagi nih? Katanya jam segini mau datang, belum sampai juga. Mana ya? Jam berapa nih? Waalaikumsalam. Lah, kok jadi rame-rame datangnya? Alif, dari mana? Ini Alika. Oh, Alika, baik, sehat. Saking miripnya. Umi. Tahu nih Alif nih. Alif, ini basah-basahan habis berenang ya? Aku tahu sih. Waduh. Si Alika ini tantenya Alif. Dari Aku suka. Oh, sepupu. Sepupunya ya Allah. Dari bapak mana ya? Tante kesannya tua banget. Tahu, benar. Ya aku lihat Jadi dia. sepupunya Alif. Bisa Lagi liburan kan. Oh, liburan. Di bawah. Liburan sekolah masih ya? Masih. Oh, enak banget. Ini kan ngomong lagi ngomongin liburan, Iya. aku juga sekalian mau nanya deh sama Pak Ustadz nih. Kalau misalnya liburan yang bermanfaat dalam Islam tuh gimana sih, ngapain gitu? Nah, ngomongin masalah hari liburan ya. Di dalam bahasa Arab itu istilahnya itu sihayah atau rihlah. Artinya perjalanan yang ada tujuannya tapi bukan untuk niatnya tinggal di situ, pindah di situ, enggak. Nah, tetapi kita di situ hanya untuk suasana refreshing, menyegarkan dan lain sebagainya. Kalau lanjutin makanannya mana nih? Kok kayak begini? Nih, Udah pesen belum? tadi sih udah. Keripik doang sih. Wah, ini dia nih. Nah, aku di. Oh, mantap. Wah, ini dia. Sore. Subhanallah. Ini Alif mah paling enak udah. Habis berenang langsung makan. Nah, ini sedotannya nih. Bentar ya. Iya udah. Yuk, ayo. Yang penting airnya berwarna. Kalau di situ kan nggak berwarna itu airnya. Ayo. Ayo silakan dimakan. Lanjut. Disantap. Mantap. Jadi, rihlah itu adalah perjalanan yang dengan tujuannya untuk menyegarkan kembali jiwa kita. Artinya merefreshing. Kan biasanya seminggu seharian kita aktivitas penuh, kerja, padat, belajar, ya kan? Tentunya pikiran ini perlu ada penyegaran. Nah, penyegarannya lewat rekreasi, lewat refreshing, lewat jalan-jalan. Yang demikian itu nggak apa-apa. Asal hukum daripada jalan-jalan itu, asal hukum daripada rihlah atau rekreasi adalah mubah, diperbolehkan selama tujuannya bukan maksiat. Makanya juga Rasul juga pernah bilang 3 pandangan yang menyejukkan mata. Salah satunya apa? Salah satunya pemandangan yang hijau. Maksudnya kita bisa liburan Pemandangan ke indah, ke puncak. Jadi ngeliat pemandangan indah. Nah, yang satu lagi Rasul bilang ketika kita melihat teman kita yang soleh, kita yang bertamu ke teman yang soleh, sama tuh kita juga dapat pahala silaturahim, dapat menenangkan mata juga. Nah, yang ketiga kita keliling ke tempat saudara, kita bisa saling ajang silaturahmi, bisa ngobrol, bisa segala macam dalam rangka liburan kita kunjungi nenek, kita kunjungin kakek yang ada di kampung. Iya, macam-macam tempat. Macam-macam Iya. Di dalam liburan kan kita juga bisa berbagi. Berbagi maksudnya apa? Kita ngajak teman kita bayarin dia, atau pada saat kita liburan, kita juga bisa sedekah di tempat liburan itu. Apa dalam berlibur ini kita bisa juga beribadah sambil beribadah gitu? Ya, tentunya iya. Likulli makalin makam, walikulli makamin makal. Setiap tempat itu memiliki kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Dan setiap kata-kata ada tempat yang tepat untuk kita keluarkan. Artinya apa? Artinya setiap tempat itu memiliki hikmah. Kalau kita ke puncak, kita lihat ada hijau daun, ada pohon yang begitu rindang. Kita jadi ingat Allah. Ya Allah, subhanallah, indahnya ciptaan Allah. Terus kalau kayak sini nih, kita ke tempat ini, kita
berenang, ya kan? Berenang menyegarkan jiwa dan salah satu sunnahnya Nabi. Ini Alika biasanya liburan kemana aja? Liburan. Temenin Alif, selain nemenin Alif. Ya nyanyi juga. Oh iya, lagi Ada padat kegiatan-kegiatan juga. Oh, iya. Jadi disibukkan dengan hal-hal lain juga sih. Jadi DLL. hitungannya DLL. Hitungannya kerja sambil libur atau libur sambil kerja. Itu paling enak itu. Enak itu kalau jadi Alika. Iya. Nah terus gimana nih menurut pendapat Ustadz, kan banyak orang-orang kaya yang lebih milih liburan di luar Alif, negeri diminum dong. ketimbang umroh atau naik haji. Ah, Mendingan kalau perbandingannya itu daripada liburan apa naik haji ya udah jelas. tentunya paling Tentunya penting. paling penting, paling afdol naik haji sama umroh. Iya, itu yang harus Juga lebih keluar negeri diprioritaskan. kan Iya, Iya. keluar negeri dapat, pahalanya dapat. Yang begitu lebih indah. Dan juga ada hadis Nabi, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tusyaddu rihal, jangan engkau memaksakan perjalanan illa melainkan ila thalathati masajid, yaitu perjalanan ketiga masjid. Apa aja nih? Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Kiblat pertama Ah, kita. betul. Masjidin Nabawi, Masjid itu Nabi di Madinah. Terus kemudian Masjidil Haram, yaitu di Mekkah. Ada 3 masjid yang kita harus paksakan kalau kita mau berjalan ke sana. Itu yang paling utama tentunya. Cuman kembali lagi kalau memang belum ada kesempatannya ke situ, ada kesempatannya ke tempat yang lain, ya boleh-boleh saja. Kalau kan kata orang-orang tuh kalau liburan kan itu penting. Kita harus milih mana nih, liburan atau sedekah? Tentunya yang lebih utama sedekah. Sedekah. Cuman di dalam liburan kan kita juga bisa berbagi. Berbagi maksudnya apa? Kita ngajak teman kita bayarin dia. Atau pada saat kita liburan, kita juga bisa sedekah di tempat liburan itu. Nah, kalau disuruh milih kedua-duanya bisa pilih, ya udah pilih dua-duanya. Sedekah juga, liburan juga. Gitu. Jadi jangan sekedar ini aja, jangan sekedar wah liburan nih ngabisin duit. Oh, yang begitu mah mubadir ya Alika ya. Inna mubadirun karena ikhwani syayatin. Sesungguhnya perbuatan yang mubadir, perbuatan yang model seperti menghabis-habiskan duit, poya-poya, nggak ngambil ibadahnya, itu saudara setan. Aku nanya lagi nih. Iya, iya. Alika. Ustaz ya, kalau liburan tafakur alam juga baik nggak sih buat anak-anak? Iya. Banget, itu menambah pengetahuan. Apalagi kalau anak-anaknya mungkin di bawah Alif yang masih 5 tahun atau segede Alif, kita bisa kasih tahu nih, ini loh gunung. Selama ini ngeliat gunung hanya di foto, di gambar, begitu pergi ke gunung, anak-anak kecil kita nih, kita kasih lihat ini gunung. Atau kita ajak ke mana taman rekreasi, Iya. di mana gitu luar kota. Oh ini, atau ngeliat binatang. Kebun binatang. Iya. Kita bisa Lihat ngeliat apa? gajah, lihat jerapah. Ini kan menambah pengetahuan. Terus Gimana? dampak negatif dari liburan tuh apa, Ustaz? Dampak negatif dari liburan Paling selama ngabisin duit tuh. tapi selama liburan itu bermanfaat, nggak ada dampak negatif. Akan tetapi kalau liburannya yang sifatnya sia-sia, hanya cuman sekedar foya-foya, dia nggak mau cari hikmah, dia nggak mau sambil nuntut ilmu, nggak mau saling berbagi, nggak ada niat silaturahim, yang demikian negatif. Nah, jadi ada salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut. Qul sayru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Di situ Allah bilang, katakanlah gitu. Berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana ciptaan Allah ini dari awal permulaannya. Artinya kita disuruh untuk keliling. Bukan diem-diem aja di rumah. Artinya kita disuruh ke sana kemari, boleh sambil tafakur alam, rekreasi. Kita ke mana? Ke puncak atau ke taman safari, ke semua tempat kita lihat. Nah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala pasti ada di situ. Ke kebun binatang ada gajah, siapa yang ciptain gajah? Allah. Ada jerapah, lehernya panjang, kok bisa panjang? Siapa yang ciptain panjang? Allah. Itu tentunya semua akan kembali memikirkan kepada kita semua bahwa siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya matamu itu ada haknya atas kamu. Jiwamu ada haknya atas kamu. Hidup kamu ada haknya atas kamu. Keluarga kamu, anak istri kamu ada haknya atas kamu. Gimana nih cara Rasulullah mengajarkan liburan kepada anak-anak dan keluarga sendiri? Itu gimana sih?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat sayang sama keluarganya. Nah, cara beliau mengajak jalan itu, beliau mengajak jalannya ke masjid. Diajak jalan nih. Hasan Hussein cucunya tuh diajak jalan ke masjid, diajak jalan ke Masjid Quba, ke Masjid Nabawi, rumah sahabat, berkunjung kepada keluarganya. Nah, itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka merelaksasi pikiran si cucu-cucunya nih, Hasan Hussein. Jadi sehingga mereka bisa semangat lagi tuh setelah diajak jalan-jalan. Makanya Rasulullah juga ngajarin kita juga hidup harus imbang. Dunianya ada, akhiratnya juga ada. Gitu kan? Kan ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya kan? Nah, kita minta dunia kita kebaikan, minta akhirat kita kebaikan. Nah, Rasulullah sebagai sosok pemimpin kita nih yang ngajarin kita nih agama Islam, itu juga nggak melulu kita harus beribadah. Ini ada salah satu cerita. Waktu itu ada sahabat Rasul yang istrinya mengadukan perihalnya, bahwasanya sahabat Rasul ini pernah beribadah seharian penuh di rumah aja, sujud, sholat, zikir. Istrinya protes, ini bagaimana Rasul? Terus Nabi bilang kepada sahabatnya, sesungguhnya matamu itu ada haknya atas kamu, jiwamu ada haknya atas kamu, hidup kamu ada haknya atas kamu, keluarga kamu, anak istri kamu ada haknya atas kamu. Maka jangan melulu kita pikirin hak kita untuk beribadah kepada Allah, nggak begitu. Tapi kita juga ada hak-hak yang lainnya. Kita harus relaksasi pikiran, kita harus ajak anak-anak, keluarga, istri, saudara, pergi kemana tempat. Itu intinya. Dan kemudian apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya orang tuanya tuh lagi nggak ada uang gitu, tapi anak-anaknya pengen minta liburan, gimana tuh tips and triknya? Tips and trik, ajak keliling RW aja. Jalan. Yang penting kan jalan. Gitu. Yang penting jalan. Nah, artinya orang tua, betul, orang tuanya pun juga harus memikirkan, nih anak juga punya hak untuk dikasih refreshing. Makanya harus ada anggaran yang disediakan sebagai dana taktis gitu ya. Ditabung lah istilahnya untuk ini buat ngajak jalan-jalan. Jatahnya jalan-jalan keluarga. Buat quality time. Quality time. Quality time itu juga adalah salah satu wujud ibadah supaya keluarga ini jadi harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau isinya buntu begitu aja kan pusing juga. Tips liburan yang bermanfaat apa teman-teman? Jadi kan udah ujung-ujungnya duit. Nah, kalau kita jalan-jalan bisa jalan, cuman di sana kagak bisa makan. Kelaparan kita. Iya. Nah, itu salah satu diantaranya. Nah, ini apa ada hadis atau surat tentang liburan yang bermanfaat dalam Islam? Liburan yang bermanfaat dalam Islam itu disebutkan itu tadi tuh. Qul sayyiru fil ardi fangduru kaifa bada'al khalq. Katakanlah, berjalanlah kalian semua nih manusia nih di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melihat ciptaannya Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Lewat apa? Lewat kita jalan-jalan, lewat kita melihat kanan kiri kita, di sekeliling kita. Kita jalan-jalan, selain merelaksasi pikiran kita juga kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan tentunya perjalanan yang kita lakukan ini juga perjalanan yang bukan perjalanan yang sia-sia. Sehingga waktu hidup kita tuh nggak terbuang sia-sia. Lan tarji'al ayyamul madat. Nggak bakal pernah kembali hari yang telah berlalu. Gitu. Kalau kita udah menjalani hari Selasa, kita udah masuk Rebo, nggak bakalan bisa kembali lagi ke hari Selasa yang kemarin. Sehingga apapun yang kita perbuat harus betul-betul kita cermati. Sehingga nggak ada kesalahan yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya liburan juga nih kan, liburan ini urusan dunia ya. Ya, kita bisa liburan kemana tempat ya urusan dunia. Tapi kalau kita selipin nilai ibadah, kita selipin sama
segala macam yang tadi disebutkan tuh, itu bisa jadi urusan akhirat juga. Urusan dunia yang kita kerjakan dengan dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bisa masuk ke lingkup urusan akhirat kita juga. Gitu. Tapi ada juga urusan akhirat kalau kita nggak pasang niat yang bagus, itu malah jadi urusan dunia. Iya, kam min amalin, berapa banyak amalan yatasawwaru bi surati amalid dunya, yang kelihatannya dia kayak amal-amal dunia. Akan tetapi bihusnin niyah, dengan niat yang baik, fayusiru a'malul akhirah, dia menjadi amalan-amalan akhirat. Yang kita lihat ini cuman ini dunia doang ini. Tapi begitu kita baguskan dengan niat kita untuk tafakkur kepada Allah, tadabbur, untuk meningkatkan keimanan kita, Menambah wawasan, mendidik anak, keluarga. Nah, yang demikian malah jadi nilai ibadah, bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa, gitu. Jadi jalan yang luar biasa. Liburan, rekreasi, jalan-jalan, rihlah yang bermanfaat itu adalah yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih pendapat Ustadz itu tentang orang-orang yang memilih liburannya tuh kayak ziarah kuburan atau kayak ke candi gitu untuk meminta doa. Tentunya kalau kita orang Islam, ada perjalanan yang diperbolehkan, ada perjalanan yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya kita jalan-jalan ziarah kubur, kalau niatnya buat minta-minta sama yang ada di dalam kubur, Nggak boleh. Tentunya nggak boleh. Tapi kalau niatnya cuma ziarah, kita berdoa. Doa dengan sebab yang kita ziarahin siapa, misalnya orang tua. Nah, kalau kita ziarahin orang tua berpahala. Bahkan kalau kita berdoa di depan makam orang tua, ya Allah, dengan keberkahan orang tuaku, kabulkanlah segala hajatku. Yang demikian baru diperbolehkan. Dalam rangka kafa bil mauti wa idon, mengingat kematian. nggak boleh, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau mintanya ngalap berkah, kita minta sesuatu sama yang ada di dalam kubur, itu yang nggak boleh. Nah, ini kalau Alika sendiri paling favorit tuh jalan-jalan kemana tuh biasanya kalau liburan? Tempat tidur kayaknya. Istirahat. Capean di jalan malah. Suka sih aku ke tempat-tempat yang kayak ngeliat pemandangan-pemandangan alam kayak ke pantai gitu. Pantai. Tapi baru-baru ini sih aku pergi kemana ke Singapura, terus ngeliat ada akuarium gitu baru, itu gede banget. Jadi pengen ke sono. Gitu, jadi kayak menyadari kebesaran Allah gitu loh. Jadi Karena- takjub. Iya, karena di dalam situ ada banyak dari berbagai macam ikan, dari kecil sampai yang gede banget. Sampai hiu, ada hiu di Ada hiu juga, makanya jadi kayak subhanallah gitu. Itu aku sih sukanya ke teman-teman. Itu tuh yang baru bermanfaat. Terus kalau Alika lagi jalan sama keluarga nih, momen paling berharga apa sih? Momen paling berharga sebenarnya sih kalau sama keluarga kemanapun tuh nggak apa-apa, asal ya rame-rame Sama keluarga. keluarganya. Ya, Gitu. itu yang dikejar, karena kan mungkin akunya juga sibuk, Iya. adikku ada sekolah, ada kegiatan lain, Orang tua aku kerja. gitu. Jadi Iya. kalau misalnya emang ada Ngeklikin pas, waktu. ada liburan sama-sama, emang itu yang dirasain. Momen kebersamaan. equality time. Iya, momen pentingnya justru kebersamaannya Iya. itu ya. Nilai silaturahimnya ya. Dikejar. Alika ini sekarang kegiatannya kan masih nyanyi ya? Ya, Udah pernah denger lagunya belum? Mungkin kita dulu denger waktu Alika masih ada di girl band, ya kan? Ya. Nah, itu kita masih ingat lagu. Cuman kalau Alika solo, tahu nggak lagunya? Belum Coba tahu. Alika nyanyi. Coba Alika nyanyi, boleh sedikit aja. Oke. Cinta ini hanya untukmu, cinta ini takkan ku beri, hanya kamu di hatiku. Cinta akan bertahan hanya untukmu. Masya Allah. Subhanallah. Kok jadi senyum-senyum sih? Jadi mengingatkan kepada seseorang. Masya Allah. Tuh indahnya suara itu siapa yang ciptain? Allah. Allah, masa beta suara? Oh, iya. Ya tapi tentunya lewat latihan, lewat jam terbang, lewat pengalaman. Nah, jadi kan sekarang aku mau minta kesimpulannya nih. Jadi liburan yang bermanfaat dalam Islam itu seperti apa sih? Kesimpulannya gitu. Jadi kesimpulannya Bisa sambil liburan, baca. ya liburan, rekreasi, jalan-jalan, rihlah. Yang bermanfaat itu adalah yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semakin menambah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga ketika kita lepas dari liburan tadi,
kita kembali menjadi seorang pribadi yang semangat di dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam sekolah, dalam belajar. Nah, itu yang baru tuh yang bermanfaat tuh. Nah, sehingga jangan cari tempat-tempat yang sekiranya kurang bermanfaat. Akan tetapi cari tempat-tempat rekreasi yang betul-betul bisa menyegarkan jiwa kita kembali. Kalau bisa cari liburan yang ada nilai ibadahnya buat kita. Karena yang demikian menjadi banyak manfaatnya daripada liburan yang sekedar menghabiskan uang, liburan yang sekedar jalan-jalan ke sana kemari nggak ada tujuan. Yang ada nilai ibadah itu yang lebih penting. Begitu Alika. Ini kan kita lagi bersama Sobat Peci nih. Alika ada pesan-pesannya nggak nih? Iya Ya. sih, ya kalau misalnya liburan ya liburan mah yang bermanfaat. Kayak ngulang aja omongannya. Ya, liburan yang bermanfaat. Ya jangan tinggalin ibadahnya juga kalau lagi liburan. Jangan lupa waktu. Jangan lupa waktu juga. Azan Tetap ingat malah. sholat gitu. Oh, itu dia penting tuh. Itu sih, pokoknya liburanlah yang bermanfaat. Alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini juga bersama Sobat Peci yang ada di rumah. Makanya saksikan terus Cahaya Ilahi hanya di B Channel setiap Senin sampai Jumat ya, Liv ya? Ya, Jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ya, dan Terus? jangan lupa follow Twitter kami di @cahayailahi Hmm. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan akhirnya kita ucapkan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dimakan, silakan. Ayo. Ya, makan yuk. Ini kentang nih, ini kentang nih. Ini Alif, kentang, enak nih. goreng. Ayo, Alif. Alif mau ini tadi.